Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 11. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, salah satunya yaitu mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Sebelumnya marilah kita membaca doa bersama dengan membaca basmalah bersama dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada kali ini bisa membawa manfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada video kali ini atau pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 2 ya, yaitu tentang hudud dan hikmahnya. Jadi kita harus memahami apa itu pengertian hudud ya. Kalau di pertemuan minggu lalu kita belajar tentang jinayat atau ilmu fikih yang membahas tentang tindak pidana hukum Islam, yang di situ adalah tindak pembunuhan dan tindak penganiayaan serta hukumannya yaitu kisos, kemudian diyat dan kifaroh. Nah, sekarang bab 2 yaitu tentang hudud ya, hudud dan hikmahnya. Nah, kita bisa lihat di situ hudud yang termasuk kategori hudud itu adalah perbuatan selain pembunuhan dan penganiayaan ya, atau pelanggaran syariat Islam selain pembunuhan dan penganiayaan. Yang akan kita bahas pada bab ini adalah perbuatan zina, kemudian meminum minuman keras, khodaf, kemudian mencuri, merampok, menyamun, dan merombak. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua, yaitu larangan zina dan larangan minuman keras. Yang pertama kita harus paham dulu hudud itu artinya apa ya. Nah, hudud ini merupakan bentuk jamak dari kata had. Had itu artinya batasan. Nah, di sini artinya al-man'u atau mencegah. Jadi bisa diartikan hudud itu hukuman-hukuman untuk mencegah sesuatu larangan itu terjadi. Jadi ketika orang melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam itu akan terkena hukuman. Lah, hukuman-hukuman di sini ini namanya had atau bentuk jamaknya hudud. Nah, yang termasuk kecuali pembunuhan dan penganiayaan, karena tindak pembunuhan dan penganiayaan ini hukumannya adalah kisos ya. Kisos, kemudian ada diyat dan kifaroh kemarin. Nah, kalau hudud ini ada beberapa hukuman yang diberlakukan kepada orang yang melanggar aturan Islam kecuali tindak pembunuhan dan penganiayaan. Yang termasuk hudud ini tadi ada 5 ya pembahasan. Nah, selain itu berarti hukuman-hukuman yang tidak tertulis dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu namanya takzir, ya kan? Takzir itu namanya hukuman ringan atau hukuman yang tidak tertulis dalam Al-Quran dan Hadis. Contohnya, umpamanya ya di madrasah kita melakukan pelanggaran bolos atau terlambat datang ke madrasah, lah itu akan mendapatkan takzir. Yang ada di pondok tidak mengaji, kemudian melakukan pelanggaran lain itu juga akan ditakzir. Lah, takzir ini dalam hukum istilah fikih itu hukuman-hukuman ringan ya, seperti itu. Jadi ada jinayat, hudud, kemudian takzir. Ya, jangan. Nah, diberlakukannya hudud ini untuk kemaslahatan umat Islam ya, yang biasa kita sebut dengan maqasid syariah. Itu ada 5. Yang pertama hifdzuddin atau menjaga agama, kemudian ada hifdzun nafsi menjaga jiwa, kemudian ada hifdzun nasli menjaga keturunan, hifdzul akli menjaga akal, dan hifdzul mal atau menjaga harta benda. Nah, ini adalah tujuan dari diberlakukannya hudud atau hukuman, supaya orang tersebut tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat agama Islam. Ya, bisa dipahami ya tentang arti hudud ya atau had. Jadi batasan atau hukuman-hukuman yang diberlakukan oleh orang yang melakukan pelanggaran syariat agama Islam. Yang pertama, nah ini ada beberapa yang akan dibahas, tadi sudah dijelaskan di awal ya. Ada larangan zina, kemudian qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang baik berbuat zina, kemudian larangan meminum khamr, kemudian mencuri dan merampok.
Yang pertama yaitu zina ya. Zina merupakan salah satu dosa besar dan ini sangat dilarang oleh agama Islam. Nah, zina ini merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah ya. Nah, ini ada di dalam surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jadi janganlah kamu mendekati zina ya. Jadi tidak boleh melakukan zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Jadi perbuatan-perbuatan yang juga akan menjuruskan seseorang ke dalam perzinaan itu juga dilarang ya. Berdua-duaan di tempat sepi antara laki-laki dan perempuan itu juga dilarang, tidak diperbolehkan. Nah, kemudian ada dasar-dasar penetapan bahwa seseorang telah berbuat zina ya. Jadi ada beberapa hal yang digunakan dasar sebagai seorang ini bisa menetapkan hukumannya ya. Yang pertama yaitu adanya 4 orang saksi yang adil ya tentang, dan 4 orang ini memberikan kesaksian yang sama ya, tempatnya, kemudian waktunya dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pengakuan dari pelaku pezina tersebut. Nah, ini bisa digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah melakukan perzinaan. Kemudian, adapun had zina atau pelaku zina ini bisa dijatuhkan hukumannya jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ada pelaku zina itu sudah balik dan berakal, kemudian perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan, kemudian pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had yaitu dihukum, kemudian telah diyakini secara syarak bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan tersebut. Jadi kalau 4 ini sudah terbukti maka had zina atau hukuman zina ini harus diberlakukan. Kemudian ada zina ini ada 2 macam dan hukumannya itu berbeda antara satu macam dengan macam yang lainnya ya. Jadi zina ini ada 2 macam yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Perbedaannya zina muhson ini adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Nah, maksud di sini berarti orang tersebut sudah pernah menikah, baik itu masih suami, istri, ataupun janda duda. Jadi kalau melakukan perbuatan zina ini termasuk zina muhson dan hukumannya yaitu dirajam. Dirajam itu merupakan dilempari batu yang berukuran sedang ya sehingga mati. Nah, dalam hukum Islam untuk zina muhson ini hukumannya adalah dirajam ya. Dirajam itu dilempari batu menggunakan batu yang berukuran sedang. Kemudian yang kedua yaitu zina ghairu muhson atau zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Nah, ini para ahli fikih mengemukakan bahwa hukumannya adalah baik laki-laki maupun perempuan itu cambukan sebanyak 100 kali ya, cambukan sebanyak 100 kali. Ini macam-macam zina. Jadi ada 2, muhson dan ghairu muhson. Ya, kemudian yang selanjutnya hikmahnya apa? Tadi ada 5 maqasid syariah itu berarti kaitannya dengan zina adalah hifdzun nasli atau menjaga keturunan ya, supaya anak yang dihasilkan itu mempunyai keturunan yang jelas kemudian terpelihara. Karena kalau kita lihat kalau ada orang yang umpamanya hamil tapi dia belum menikah atau tanpa seorang suami, ketika anaknya itu lahir kan nasabnya itu tidak jelas ya, atau tidak bisa ke ayah biologisnya, dan nanti ketika dia menikah kalau dia seorang perempuan ayahnya itu tidak bisa menjadi wali anak tersebut. Jadi walinya itu wali hakim. Jadi ini hikmahnya supaya terjaga keturunannya, hifdzun nasli. Kemudian yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga, kemudian memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Ini yang pertama yaitu tentang larangan zina ya. Kemudian perbuatan kedua dari perbuatan had ini adalah qadzaf.
Qadhaf ini artinya tadi menuduh orang berzina atau menuduh perempuan baik-baik berbuat zina. Nah, secara bahasa, qadhaf itu artinya melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Dengan secara istilah, ini perbuatan seorang mukallaf terhadap orang lain yang merdeka, yang baik, yang muslim melakukan perbuatan zina. Jadi menuduh orang berbuat zina. Ini namanya qadhaf dan perbuatan ini sangat dilarang di agama kita ya, sangat dilarang oleh Islam. Nah, kemudian di situ ada ya hukum qadhaf itu merupakan salah satu dosa besar. Dalilnya ada di surah An-Nur ayat 23. Ya, ada di surah An-Nur ayat 23. Kemudian selanjutnya hadnya ataupun hukumannya untuk orang yang melakukan qadhaf ini adalah cambukan 80 kali bagi orang yang merdeka dan cambuk 40 kali bagi budak, karena hukuman budak dengan orang yang merdeka itu adalah berbeda ya, setengahnya. Ini hukumannya. Bagi orang merdeka itu 80 kali cambuk, kalau orang yang budak atau mereka itu budak itu hukumannya 40 kali cambuk. Ini hukum qadhaf ya, sangat dilarang di agama Islam. Kemudian yang selanjutnya syarat berlakunya had qadhaf. Jadi had qadhaf atau menuduh orang berzina ini mendapatkan hukuman jika yang pertama yaitu tertuduh, orang yang dituduh itu adalah orang yang muhsan. Muhsan di sini artinya muhsin ya, hasan, atau orang yang baik, yang benar-benar baik ya, yang tidak melakukan perbuatan tersebut ya. Yang kedua penuduh balik dan berakal. Yang ketiga tuduhan berzinanya itu benar-benar sesuai aturan syarak, di mana saksi dalam kasus qadhaf adalah dua orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina ya. Nah, ini syarat maka had qadhaf hukumannya itu berlaku karena ternyata orang yang dituduh tidak melakukan perbuatan tersebut atau tidak melakukan zina. Kemudian yang selanjutnya itu ada gugurnya had qadhaf, berarti hukuman qadhaf tidak dilaksanakan. Ini ada beberapa hal yang menyebabkan tersebut. Yang pertama yaitu penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Berarti yang menuduh itu bisa mendatangkan 4 orang laki-laki yang adil ya. Kemudian ada li'an. Li'an itu adalah sumpah seorang suami atas nama Allah sebanyak 4 kali. Jika suami tersebut menuduh istrinya ya, tapi dia tidak mampu menghadirkan 4 saksi, maka dia harus bersumpah. Kemudian yang ketiga tertuduh memaafkan. Ya, jadi tertuduh memaafkan orang tersebut, maka gugurlah had qadhaf. Nah, ini hikmah diharamkannya qadhaf atau dilarang qadhaf ini tentunya untuk menjaga kehormatan diri di masyarakat, juga tidak melakukan pencemaran nama baik, kemudian juga tidak melakukan kebohongan, kemudian tidak melakukan fitnah dan lain sebagainya. Ini tentang larangan zina dan larangan qadhaf. Nah, sekian, terima kasih lah. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas tentang larangan meminum minuman keras, kemudian merampok ya, mencuri. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.